Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyum bi'ahdi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'di. Wasallama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan karunia, kesehatan, kesempatan untuk bertukar informasi, mengikuti pencerahan-pencerahan, nasihat-nasihat agama. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban alam, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Para pemirsa LTV yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kajian sedikit tentang zikir dan fikir. Di dalam bulan suci Ramadan yang sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, ada pembahasan tentang amalia-amalia yang dianjurkan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Amalia-amalia itu adalah diantaranya tentang syam, kemudian qiyam, kemudian Al-Quran atau tadabbur Al-Quran, kemudian zikir, kemudian doa, sedekah, silaturahim, ghaddul basar, hifdzul lisan, dan juga i'tikaf. Dari ke-10 macam amalia yang ada di dalam anjuran-anjuran untuk beramal di bulan Ramadan ini, saya atau kita akan sedikit membahas tentang zikir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sucikan, tasbihlah kepada Allah pagi maupun petang. Para pemirsa LTV yang saya hormati, ini salah satu perintah dalam Al-Quran agar kita melakukan zikir. Kemudian yang kedua tentang fikir. Dalam Al-Quran juga banyak, bahkan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, itu ayat yang memerintahkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk berfikir sebenarnya. Kalimatnya membaca. Membaca itu adalah sarana awal untuk berfikir. Ayat itu berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Para pemirsa LTV yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, lantas apa keterkaitannya antara zikir dan fikir? Yang pertama, zikir itu tentu sangat bermanfaat bagi kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Cukup dengan berzikir mengingat Allah, hati kalian akan menjadi tenang, tentram, dan nyaman. Zikir yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata ingin dapat ganjaran yang besar karena kita dianjurkan untuk berzikir, tetapi sebenarnya ada makna juga bagi kita. Dengan seringnya kita berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Pikiran yang tenang akan didapatkan apabila sering kita mengingat Allah. Nah, kemudian fikir. Proses berfikir itu biasanya juga akan muncul, ya, memikirkan tentang sesuatu yang
dianjurkan oleh Allah untuk memikirkan bagaimana proses Allah menciptakan manusia. Bagaimana kita berpikir tentang proses Allah menciptakan alam semesta. Silakan dipikirkan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Di sini para pemirsa LTP yang saya hormati, ada keterkaitan yang sangat erat antara zikir dan fikir. Misalnya ada disebutkan pertama, dengan zikir dan fikir maka hati kita akan memunculkan nilai-nilai kesadaran dan memperkuat serta memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan kita akan ditajdid, akan diperkuat, diperbaharui, sehingga dengan zikir itu pikir kita juga menjadi tajam. Maka kalau kita bercermin kepada para orang-orang yang dahulu, yang ahli-ahli fikir, biasanya mereka terlebih dahulu melakukan meditasi. Kalau dalam Islam itu dikenal dengan tahannus atau tahannuf. Itu proses berpikir sekaligus berzikir. Bisa jadi bahwa Rasulullah SAW melakukan tahannuf di dalam Gua Hira itu ingin menyatukan antara zikir dan fikir, sehingga ketenangan, ketentraman batin lebih terjamin. Beliau menjelang awal-awal Ramadan sering berzikir, menyebut nama Tuhan, atau sekaligus memikirkan Tuhan itu siapa. Di balik indahnya alam semesta yang Allah ciptakan, difikirkan oleh Rasulullah SAW, tidak mungkin ini sekonyong-konyong ada, pasti ada yang menciptakannya. Aku ingin lebih khusyuk lagi di dalam berfikir dan berzikir ini. Maka suatu malam beliau meminta kepada istrinya izin. Wahai istriku, izinkan aku akan melakukan zikir dan fikir. Di mana wahai suamiku? Ke Gua Hira. Para pemirsa LTP yang saya hormati, berangkatlah Rasulullah SAW yang sebenarnya pada hari-hari sebelum keberangkatan beliau ke Gua Hira, beliau sering bertazakur, bertafakur di rumahnya. Beliau menyendiri di pojok rumah. Nah, pada malam hari itu beliau berangkat ke Jabal Nur, Gua Hira. Dan ternyata benar, hasil olah fikir dan zikir itu menghasilkan nilai-nilai kebenaran melalui turunnya wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, yang terkenal saat itu menjadi malam kemuliaan Al-Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara cicilan pertama pada tanggal 17 Ramadan. Itu salah satu hasil dari zikir dan fikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita ingin mentadaburi perilaku Rasulullah SAW ini, maka kita semua dianjurkan. Inilah kesempatan kita untuk melakukan zikir dan fikir. Insya Allah, pertama akan melahirkan kesadaran pada diri kita tentang keimanan, dan menyembah Allah Sang Pencipta itu adalah sebuah keniscayaan, karena Dialah yang telah menciptakan semuanya, termasuk kita semua di sini. Dan ingat, fikir ada di organ tubuh kita yang paling atas. Disinilah tentang akal kita, pikiran kita. Kita dianjurkan untuk berpikir, merenungkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta, agar manusia mampu berpikir dan akhirnya dia berzikir juga. Itulah zikir. Dan zikir yang paling sempurna adalah sholat. Maka sholat adalah varian tertinggi dari zikir. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian faedah yang kedua dari zikir adalah dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memahami dan merenungkan tentang hakikat kita dihidupkan di alam dunia ini. Kita akan muncul kesadaran dalam diri kita
dari mana kita berada, dari mana kita berasal, sedang di mana kita berada, dan mau kemana kita akan pergi. Hadirin para pemirsa LTV di mana saja berada, perlu kita renungkan hakikat keberadaan kita di sini. Dan kita sekarang sedang berada di satu bulan yang mulia. Maka manfaatkanlah proses berzikir dan berfikir ini untuk menghayati tentang keberadaan kita. Dan ingat, setelah kehidupan kita ini, sekarang di dunia ini, ada kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, dan itu lebih baik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dengan proses berfikir dan berzikir, kita akan mengetahui bagaimana tugas kita dan apa yang akan kita laksanakan selama kita berada di alam dunia ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah di dalam kita melakukan proses berfikir dan berzikir akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan kita di dalam meniti kehidupan di dunia ini. Dan kehidupan di dunia ini adalah kebahagiaan awal di saat kita akan merasakan kehidupan kekal abadi dan selama-lamanya. Ketentraman jiwa, kemudian ketenangan batin, itu akan melahirkan ketenangan dalam beribadah serta khusyuk dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Selamat melakukan zikir dan fikir. Mudah-mudahan kita dapat disatukan menjadi satu kesatuan, menjadi spirit ibadah, terutama di bulan suci Ramadan yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.